Baiklah, bertemu lagi di video pembelajaran kali ini, video singkat dari Ibu di pelajaran matematika bab 1 pertemuan pertama kita. Ya, untuk mempersingkat waktu, Ibu berikan video singkat ini supaya kalian mengerti sedikit tentang penjelasan yang di modul yang Ibu berikan. Ya. Nah, mulai saja ya. Di bab 1 kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, Ibu jelaskan di bagian PowerPoint-nya karena itu sudah inti-intinya. Ibu jelaskan sedikit di sini. Bilangan berpangkat Ibu menjadi dua ya, bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar. Oke, langsung saja. Bilangan berpangkat. Ini sebenarnya kalian sudah pernah mempelajari di SD. Kita ulang sedikit di sini ya. Nah, bilangan berpangkatlah bilangan yang merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Contohnya seperti ini. Misalnya terdapat A pangkat N, artinya A kali A sebanyak N faktor, sebanyak pangkatnya ini. Ya. Nah, tolong dibaca ini. A itu disebut basis atau bilangan pokok, N itu disebut pangkat atau eksponen. Contohnya, misalnya ada 2 pangkat 5, itu artinya 2 dikalikan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya 32. Nah, ingat ya, bukan 2 kali 5, tapi 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Bukan 2 dikalikan 5, ini hasilnya 10. Salah, masih banyak di antara kalian yang berpikiran kalau 2 pangkat 5 itu 2 kali 5, padahal bukan. 2 pangkat 5 itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, di sini sudah Ibu kasih catatan, tolong diingat. Berikutnya. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat, di sini ada beberapa sifat, kalau tidak salah ada 8 sifat totalnya. Nah, sudah Ibu berikan penjelasan. Sifat 1 ini anggap saja sebagai formulanya atau konsepnya atau rumusnya ya. Ini contohnya. Sifat 1 contohnya A pangkat M dikalikan A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat, kalau bilangan pokoknya sama dikalikan, jadi pangkatnya dijumlahkan. Bilangan pokok yang sama dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Contohnya seperti ini. Ini bilangan pokoknya sama-sama 2. Ya, pangkatnya di sini tidak harus sama ya, Nak. Nah, di sini ada kesalahan sedikit. Di sini 2 pangkat 4 harusnya ya, bukan 2 pangkat 5 ya. Ini pangkat 4. Oke, Ibu perbaiki dulu. Salah penulisan ya. 2 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan, nah, karena bilangan pokoknya sama, tinggal kamu jumlahkan pangkatnya. Jadinya bilangan pokoknya ditulis sekali. 2 pangkat 5 tambah 4 sama dengan 5 tambah 4, 9. Jadi 2 pangkat 9. Ini bisa dicari jawabannya ya. Sebentar. Nah, 2 pangkat 9 yaitu 512. Jelas ya? Oke. Sifat yang kedua, kalau bilangan pokok sama, tadi kan dikalikan, sekarang dibagi. Nah, pangkatnya itu dikurang. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi A pangkat M kurang N. Contohnya, nah bisa dilihat sendiri. Ya. Oke, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Hasilnya 3 pangkat 7 dikurangi 4. 7 kurang 4, 3. 3 pangkat 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Ini hasilnya. Oke, berikutnya sifat yang ketiga. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali, Nak ya. Ada pangkat dipangkatkan lagi, itu pangkatnya dikali. Contohnya, 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Hasilnya 2 pangkat 3 kali 2. Ya, begitu caranya. Jadinya 3 kali 2, 6. Jadi 2 pangkat 6, hasilnya 64. Tolong dicek lagi ya tentang penyelesaiannya, apakah ada kesalahan atau tidak. Berikutnya sifat yang keempat. Nah, kalau ada perkalian seperti ini, A kali B pangkat M. Nah, kurung ini dibuka ya. Masing-masing bilangan pokoknya dipangkatkan baru dikalikan. Ya. Contohnya 4 kali 2 dipangkatkan 3. Jadinya 4
pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Cari hasilnya 4 pangkat 3, 64. 2 pangkat 3, 8. Hasilnya 512. Harus dipangkatkan dulu baru dikalikan. Oke. Nah, berikutnya sifat yang kelima. Ya, semoga jelas ya, Nak ya. Nah, kalau ada tadi yang sifat yang keempat itu kan dalam kurungnya kali. Kalau ini dalam kurungnya bagi, caranya sama. Dipangkatkan dulu, dicari hasilnya, baru dibagi. Ya, 12 pangkat 2, 3 pangkat 2, kita pecah seperti ini, buka kurungnya. 12 pangkat 2, 144, 3 pangkat 2, 9. Baru kamu bagi ini, hasilnya 16. Sifat yang keenam, nah kalau ada bilangan pokok dipangkatkan nol, hasilnya pasti 1. Berapapun bilangan itu, kalau sudah dipangkatkan nol, hasilnya 1. 1 juta dipangkatkan nol, hasilnya pasti 1. Ya, di sini Bu kasih contoh 15 pangkat 0 sama dengan 1. Ya, suatu bilangan jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Bilangannya berapapun itu. Oke, contoh sifat yang ketujuh. A pangkat M per N. Bagaimana kalau pangkatnya di sini pecahan? Nah, kalau pangkat sini pecahan, pangkatnya ini dirubah menjadi bentuk akar. Ya, penyebut menjadi akar dari pangkat. Pembilang menjadi pangkat dari bilangan pokok. Contohnya seperti ini. 4 berpangkat 2 per 3. Nah, 3 ini kan penyebutnya, seperti yang ini bawa dia ke depan, itu menjadi akar pangkatnya 4 pangkat 2. Nah, cara menyelesaikan ini adalah nanti ya di bagian pengakarannya. Yang penting kamu bisa merubah dulu bagaimana cara menghitung kalau pangkatnya adalah bilangan pecah. Seperti ini dia berubah menjadi bentuknya. Ya, sampai di sini dulu, nanti lanjutan dari ini ada di bilangan bentuk akar. Sifat yang ke-8, bagaimana kalau pangkat itu bilangan negatif? Tidak bisa menghitung pangkat dalam bilangan negatif. Ya. Sebentar. Oke. Nah, kalau pangkatnya itu bilangan negatif, kita harus ubah dulu menjadi pangkat positif. Dia akan menjadi bentuk pecahan. A pangkat min N menjadi 1 per A pangkat N. Maaf ya, di sini sedikit kecil, di modulnya sudah jelas di sana. Ya, karena ini Ibu pakai PowerPoint penjelasannya. Oke, atau A pangkat N. Nah, sekarang kalau pangkatnya misalnya positif, misalnya kamu mau ubah menjadi pangkat negatif, sama. Dia 1 per A pangkat min N. Ya, contohnya seperti ini. 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Nah, min 3-nya kan sudah hilang karena sudah dirubah menjadi bentuk pecahan. Jadi 4 pangkat 3 ini bisa dihitung. 4 pangkat 3 hasilnya 1 per 48. Ya, Ibu rasa semoga jelas. Oke, berikutnya. Nah, ini kamu tinggal baca di modul, sudah ada urutan pengerjaan operasi hitung melibatkan bilangan berpangkat sebagai berikut. Nah, apa saja yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, kalau ada kurung terlebih dahulu, habis itu lanjut ke pangkat, lanjut ke perkalian atau pembagian, baru terakhir penjumlahan atau pengurangan. Di sini contohnya sudah ada. Ya, sudah jelas, Ibu tidak jelaskan lagi secara detail, ya, sudah bisa kalian baca sendiri. Oke. Nah, ini tugas. Materi bilangan berpangkat. Tugas ayo coba 1.2 dan ayo coba 1.1 dan 1.2. Nah, kalau di sini ada diskusi atau share penyelesaian, berarti ini Ibu lihat yang Ibu nilai adalah keaktifan kalian, ya, keterampilan kalian dalam menyelesaikan soal ini. Ya, mau jawabannya benar atau mau jawabannya salah, mau mengerjakan berapapun itu ada nilainya. Nanti ini Ibu buka diskusi, bisa di WA Japri kalau kalian mau menanyakan caranya, atau di aplikasi ECBT juga boleh.
ya. Nanti Ibu akan share penyelesaian 1.1 dan 1.2 sebagai bahan diskusi. Bisa dari video atau foto jawabannya akan Ibu foto, Ibu share ke aplikasi ECBT, ya. Setelah kalian mempelajari video ini, tugas kalian adalah contoh soal ayo coba 1.1 dan 1.2 kalian kerjakan sebagai latihan di buku latihannya, ya. Jawabannya seperti biasa difoto, dikirimkan ke aplikasi ECBT. Oke. Untuk minggu depan, ini tugas minggu depan nak ya, tidak sekarang. Latihan 1, nah ini baru Ibu penilaiannya. Nah, untuk latihan 1 ini Ibu nilai semua dari pengetahuan, keterampilan, keaktifan, dan ketepatan jawaban. Ya, kalau ini masih sesi diskusi, masih bisa tanya-tanya. Kalau ini benar-benar Ibu nilai ini. Ya, oke, sekian dulu video dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Kalau ada yang kurang jelas, bisa kalian WA Japri. Ya, sekian dan terima kasih.